Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di EduScience Indonesia, channel pembelajaran sains masa kini. Pada video kali ini akan dijelaskan mengenai toksisitas jamur. Pada video sebelumnya kita sudah mempelajari tentang mikotoksisitas dari jamur itu sendiri. Sebelumnya jangan lupa diklik tombol subscribe, like, dan share, dan jangan lupa di komen untuk keberlangsungan dari channel ini. Toksisitas sendiri merupakan sifat reaktif dari suatu zat kimia dalam kemampuannya menimbulkan efek berbahaya atau penyimpangan mekanisme biologi pada suatu organisme. Dalam hal ini, sifat toksik dari suatu zat ditentukan oleh dosis, konsentrasi racun di reseptor atau tempat kerja, sifat yang ia tersebut, kemudian kondisi bioorganisme atau sistem bioorganisme, paparan terhadap organisme, dan bentuk efek yang ditimbulkan. Dalam hal ini bahwa toksisitas suatu zat atau mikotoksin itu tergantung dari jumlahnya dan juga efek bagi tubuh organisme tersebut. Jadi kalau dia jumlahnya sedikit, otomatis nanti dia tidak dapat menyebabkan toksisitas, tapi jumlahnya banyak dan juga sifatnya sangat beracun, otomatis nanti dapat mempengaruhi dari mekanisme kerja dari suatu organisme tersebut. Mikotoksikosis atau kita sebut sebagai toksi atau racun yang dihasilkan oleh jamur merupakan suatu mekanisme penyakit pada manusia atau hewan yang disebabkan oleh racun fungi atau mikotoksin yang diproduksi oleh beberapa jamur beracun. Dalam hal ini pada hewan nanti dapat menyebabkan penurunan tingkat pertumbuhan, kemudian penurunan reproduksi, kematian, dan kematian dini. Sedangkan pada manusia nanti adanya mikotoksin atau mikotoksin yang masuk ke dalam tubuh manusia nanti dapat menyebabkan karsinogen dan dapat juga nanti menyebabkan kematian. Jadi ada beberapa toksin nanti atau racun yang dihasilkan dari fungi nanti, dia nanti itu dapat menyebabkan langsung kematian ataupun dia menunggu beberapa jeda waktu untuk menyebabkan suatu kematian. Diawali dengan adanya kegagalan fungsi ginjal ataupun lambung ataupun jantung, sehingga nanti dapat menyebabkan suatu kematian. Keracunan jamur nanti juga mengacu pada efek berbahaya dari konsumsi zat beracun yang ada dalam jamur. Dalam hal ini bahwa tingkat keracunan jamur nanti juga dipengaruhi oleh apakah ada bahaya pada saat konsumsi zat beracun pada jamur tersebut. Jadi kalau dia nanti mengonsumsi hanya sedikit, otomatis nanti efeknya juga sedikit. Tapi kalau dia nanti mengonsumsi banyak, otomatis nanti dia akan sangat membahayakan dari tubuh si pemakan jamur tersebut. Gejala-gejala dari keracunan jamur nanti sangat bervariasi. Dari mulai ketidaknyamanan dari gastrointestinal, jadi biasanya tuh kalau keracunan jamur nanti biasanya mual-mual, kemudian dapat nyumbang muntah ataupun hingga dapat menyebabkan kematian dalam waktu sekitar 10 hari. Adapun keracunan fungi ataupun jamur penyebab penyakit nanti, ini nanti bisa secara langsung dan bisa tidak langsung. Ini biasanya nanti kalau tidak langsung nanti dia melalui makanan. Biasanya harus secara langsung nanti apabila kita kehirup dari spora dari jamur tersebut, kemudian masuk ke dalam paru-paru ataupun organ-organ lain, itu masih nanti dapat menyebabkan ketidaknyamanan ataupun dia nanti dapat menyebabkan kematian.
Kemudian kalau tidak langsung nanti bisa melalui makanan, nanti bisa nanti adanya gastrointestinal ringan atau mual-mual, kemudian nanti akan mempengaruhi kinerja dari lambung, sehingga nanti akan juga mempengaruhi dari organ-organ dari sekitar tersebut. Ada beberapa macam dari toksisitas dari jamur sendiri. Yang pertama yaitu ergotisme, ya. Ini adalah merupakan jenis mycotoxikosis yang tertua. Ini ditemukan pada abad 16 dan 17 Masehi. Ya, ini nanti penyebabnya berupa ergot alkaloid yang dihasilkan oleh fungi Classiferes purpurae. Ya, ini biasa nanti ditemukan pada serelia, terutama berupa gandum hitam yang tercemar oleh fungi tersebut. Ya, jadi fungi tersebut nanti menyemari gandum, ya gandum hitam nanti baru nanti dia akan menghasilkan mikotoksin berupa ergot alkaloid. Dalam hal ini dapat dibedakan dua tipe, ya. Gejala yaitu berupa gangren ergotisme, yaitu berupa sakit pada otot, kemudian bibir terasa tertusuk, bengak, radang terasa radang, kemudian tubuh terasa panas dingin. Ya, bisa nanti kalau keadaan berupa ringan, ya, atau ergotisme ringan, dan nanti gejala sangat ringan. Kemudian kalau yang model Colfuli ergotisme, dia nanti akan menyerang sistem saraf pusat, kemudian dapat menyebabkan mati rasa, kaku, dan konvulsasi, dan bisa dapat menyebabkan suatu kematian. Ya. Kemudian yang kedua yaitu ATA atau alimentary toxic allergy. Ya, ini juga ditemukan pertama kali yaitu pada tahun 1913, ya, di Rusia selama Perang Dunia Kedua. Penyebab, ya, atau penyebab dari penyakit ini nanti, ya, disebabkan oleh adanya jamur berupa Fusarium sporotrichoides dan juga disebabkan oleh Cladosporium sp. Ya, ini biasa nanti ditemukan, ya, toksin nanti itu ditemukan pada re dan gandum yang terserang oleh fungi. Ya, kemudian untuk gejala nanti, ya, gejala adanya penyakit alimentary toxic allergy, ya, ini nanti ada 3 tahap. Tahap pertama yaitu peradangan pada mulut, kemudian tenggorokan, kemudian sakit perut dan usus, dan dapat menyebabkan muntah. Ya, jadi biasa nanti kalau untuk tahap pertama nanti atau istilahnya gejala ringan nanti dia adanya peradangan pada mulut. Kemudian tahap kedua, ya, tahap kedua ini jenis toksin ini nanti, ya, dia nanti akan merusak sumsum tulang belakang dan juga anemi. Ya, kemudian untuk tahap ketiga nanti dapat menyebabkan pneumonia atau panas, kemudian pendarahan, ya, dan juga nanti dapat menyebabkan kematian, tapi persentase nanti antara 2 sampai 80%. Kemudian, ya, yang ketiga yaitu berupa alfa toksikosis dan juga kanker hati. Ya, ini biasanya, ya, terjadi di negara-negara berkembang seperti halnya Uganda, Kenya, Filipina, Thailand, dan Mozambik. Ya, biasa nanti disebabkan oleh adanya alfa toksin yang dihasilkan oleh fungi Aspergillus flavus. Ya, biasanya gejala nanti berupa muntah, kemudian konvulsasi, kemudian kematian, encephalopathy and fatty degradation of the viscera, ya, atau EVDV, ya. Kemudian juga dapat menyebabkan pembekakan pada cerebral dan juga dapat menyebabkan timbunan lemak di dalam hati, ginjal, dan jantung.
sehingga nanti dapat mempengaruhi dari kinerja dari hati, ginjal, dan jantung. Kemudian juga nanti adanya alfaktoksin nanti dia juga dapat menyebabkan kanker hati, ya. Dan juga adanya gejala dari sirosis, ya. Jadi alfaktoksin nanti ya dia nanti menyebabkan ya adanya bercak-bercak atau istilahnya nanti sel ya, pertumbuhan sel yang tidak terhambat ya, jadinya dia tumbuh terus dalam hati sehingga nanti dapat menyebabkan berupa kanker hati. Selanjutnya yaitu penyakit fungi merah. Ini ditemukan di negara Jepang pada tahun 1946, kemudian 58, 63, dan terakhir itu ditemukan pada tahun 1970 ya. Penyakit fungi merah atau Scabibio ya, ini dipengaruhi adanya fungi hitam ya, atau Coquettitenbio ya, yaitu disebabkan oleh adanya fungi Fusarium roseum ya. Ini nanti banyak ditemukan pada serelia ya, terutama pada padi ya. Ini mula-mula ya padinya nanti berwarna kuning merah atau salmon, kemudian dia nanti hitam. Jadi pada padi ya yang diserang oleh fungi Fusarium roseum nanti ya, dia nanti akan ditumbuhi oleh yang namanya hifa ya atau miselium yang berwarna hitam. Kemudian untuk gejala nanti ya yaitu berupa sakit kepala, kemudian muntah, diare, anoreksia, dan tidak menyebabkan kematian. Jadi setelah nanti dia untuk fungi merah nanti dia tingkat toksisitasnya rendah ya, karena dia tidak dapat menyebabkan kematian ya. Kemudian toksin ini nanti ya, mitrotoksin dari yang disebabkan penyakit fungi merah nanti juga dapat disebabkan oleh Trichoristesena, kemudian Fusaremon X, dan deoxynivalenol. Kemudian yang selanjutnya yaitu berupa sosin kake atau yang lebih dikenal dengan beri-beri jantung. Ini juga ditemukan di Jepang ya pada tahun 1800 sampai 1900. Penyakit ini nanti disebabkan oleh adanya jamur berupa Penicillium citrefidridin ya, yang dapat menghasilkan berupa mycotoxin berupa citrefidridin ya. Biasanya nanti jamur ini nanti dia nanti mengkontaminasi berupa beras, jagung, sereal, dan produk daging ya. Biasanya ya kalau sudah ditumbuhi oleh jamur jenis Penicillium nanti ya, kondisi dari inangnya nanti dia nanti akan rusak ya, sehingga nanti akan menghasilkan mycotoxin. Apabila nanti mycotoxin tertelan oleh tubuh ya, tubuh kita atau tubuh manusia nanti ini nanti dapat menyebabkan berupa penyakit jantung ya. Kemudian dapat menyebabkan iritasi, kemudian dilatasi pada ventrikel kanan, kemudian juga dapat menyebabkan muntah, konvulsasi, kemudian pernapasan terhenti, dan kelumpuhan sistem saraf pusat ya. Jadi ada beberapa jenis toksin nanti dia nanti sangat berbahaya bagi tubuh kita ya. Kemudian selanjutnya yaitu berupa penyakit Balkan atau neuropati endemik ya. Nanti ditemukan di daerah Yugoslavia ya, pada bagian semenanjung Balkan ya. Ini nanti disebabkan oleh adanya mycotoxin ochratoxin A ya. Yang untuk penjelasan mengenai mycotoxin ochratoxin nanti ini sudah dijelaskan pada video sebelumnya. Kemudian kalau dilihat dari gejala nanti ini dapat menyebabkan anemia ya, dan juga edema ya.
Kemudian apabila terlalu lama terpapar oleh okratoksin nanti, ini nanti dapat menyebabkan kegagalan ginjal. Jadi ginjal nanti dia akan bekerja otomatis, nanti proses penyaringan dari darah nanti dia akan terganggu, ya, ataupun proses pembentukan urin nanti dia akan terganggu. Selanjutnya yaitu berupa alfa-amanitin, ya. Ini nanti jenis toksin yang sangat mematikan, ya, bila masuk ke dalam tubuh. Ini nanti dihasilkan oleh yang namanya jamur Amanita phloboides dan Amanita virosa, ya. Jadi kinerja dari toksin nanti, ya, ini nanti dapat menghambat polimerase pada RNA2, sehingga nanti, ya, dia nanti dapat mengganggu yang namanya sintesis mRNA atau proses pembentukan mRNA, sehingga nanti dapat mengganggu adanya transkripsi DNA yang menyebabkan terhambatnya proses penerjemahan dari ataupun pembentukan dari RNA, sehingga nanti pada saat translasi nanti otomatis nanti, ya, susunan dari RNA nanti dia nanti akan berubah, sehingga nanti dapat menyebabkan nekrosis pada sel-sel dengan sintesis protein tingkat tinggi, ya. Selain itu juga nanti adanya toksin nanti ini dapat menyebabkan kerusakan yang paling penting, yaitu berupa nekrosis pada hati. Jadi adanya alfa-amanitin nanti dia nanti menyebabkan kerusakan, ya, atau kerusakan pada hati, ya. Racun ini nanti, ya, atau toksin ini nanti banyak ditemukan pada bagian kepala jamur, ya. Jadi spora yang mengandung toksin nanti ini banyak ditemukan pada bagian kepala. Kemudian kalau dilihat dari gejala nanti, ini ada 4 fase, yaitu ada fase laten, ada fase gastrointestinal, kemudian period for well-being, ya, dan juga fase hepatik, ya. Untuk fase laten atau tidak menunjukkan gejala nanti ini biasanya nanti kurang dari 24 jam atau bisanya nanti 12 jam setelah tertelan, ya. Bisa nanti ini tidak akan menunjukkan suatu gejala, ya, ataupun gejala-gejala ringan. Kemudian fase berikutnya nanti adalah fase gastrointestinal, ya, yaitu sekitar 6 sampai 24 jam saat tertelan. Ini gejalanya berupa rasa nyeri, ya, nyeri pada perut, kemudian muntah, kemudian diare yang berair, kemudian hipovolemia, dan juga gangguan elektrolit, sehingga nanti akan menyebabkan diare terus menerus. Kemudian gangguan asam basa dan penurunan massa protrombin, sehingga nanti akan menyebabkan darah nanti sukar membeku. Kemudian fase yang ketiga yaitu period of well-being. Ini nanti biasanya kurang lebih 1 atau 2 hari, ya, setelah telan, ya. Ini nanti dapat menyebabkan fungsi hati dan ginjal menurun. Kemudian fase selanjutnya yaitu fase hepatik, ya. Ini nanti kurang lebih 3 sampai 5 hari setelah tertelan, ya. Ini nanti dapat menyebabkan peningkatan liver function test ataupun gangguan fungsi hati, ya. Dan juga adanya gagal hati akut dan ginjal akut, ya. Jadi semakin lama alfa-amanitin nanti tertelan di dalam tubuh kita, otomatis nanti, ya, efek dari toksin nanti juga akan semakin parah, sehingga nanti perlu adanya penanganan kalau kita nanti tertelan dari beberapa toksin yang masuk dalam tubuh kita. Kemudian selanjutnya yaitu berupa orelanin, ya. Ini jenis toksin yang sangat mematikan juga bila masuk dalam tubuh, yang dihasilkan oleh jamur Cortinathrus orelanus, ya. Biasa nanti keracunan, ya, adanya toksin orelanin nanti
ditandai dengan periode laten yang lama. Jadi dia nanti awal-awal nanti dia tidak menimbulkan gejala, kemudian lama-kelamaan kalau tidak ada penanganan khusus otomatis nanti dia akan menyebabkan keracunan berupa mual ya, kemudian dapat menyebabkan muntah, nyeri pada abdomen, kemudian anoreksia ataupun tidak merasa ya, kemudian diare ya, diare yang akan tertunda selama 12-14 jam. Jadi dia diare terus menerus kurang lebih 12-14 jam atau hampir 1 hari penuh ya. Setelah 3 minggu mengonsumsi jamur yang terdapat toksin ini nanti ya, ini nanti dapat menyebabkan gagal ginjal dalam waktu 3 minggu setelah adanya konsumsi ya. Jadi kita harus tahu beberapa toksin-toksin ya ataupun jenis jamur-jamur yang dapat menyebabkan penyakit pada tubuh kita. Jadi kita bisa mewaspadai ya adanya toksin-toksin yang masuk ke dalam tubuh kita. Demikian penjelasan mengenai toksisitas dari jamur. Jangan lupa diklik tombol subscribe, like, dan share, dan jangan lupa di komen untuk keberlangsungan dari channel ini. Terima kasih atas perhatiannya. Sampai berjumpa pada video berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam EduScience Indonesia.